Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percaya hari ini kita ada di tempat ini karena kita mempunyai hati yang memiliki kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan hormat, pujian dan syukur untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami semua anak-anak Tuhan boleh berada di rumah Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan dan kasih Tuhan sepanjang minggu ini sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Bapa, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Engkau sendiri yang memegang pimpinan dalam gereja ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami agungkan di tempat ini. Berkati hambanya Bapak Pendeta Petrus Tarigan yang telah Tuhan utus untuk menjadi berkat buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami percaya kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, kalau Engkau hadir saat ini, dan kami percaya Engkau ada di tengah kami saat ini, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kesalahan yang kami lakukan, segala kelemahan, kekurangan, ketidaktaatan kami mohon ampun Tuhan, sehingga kami boleh layak masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Bapa, kami akan berdoa sebelum kami masuk dalam ibadah-Mu yang kudus. Kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara.
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Kami undang Bapak dan Ibu untuk berdiri, bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupan kami Tuhan. Oh, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, terima kasih semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus, semuanya karena kasih-Mu. Hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus. Sembah Dia saudara, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau baik teramat baik, Tuhan.
Terima kasih Bapak. Saudara yang siap memuji Tuhan hari ini, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Kita beri tos kanan kiri depan belakang. Selamat. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan dagangku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tunggu, saudara, kalau nanti Allah sumber, tangan kita beri ke atas ya. Allah sumber. Haleluya. Amin. Allah sumber. Yes. Kuatku. Allah sumber. Kuatku. Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya bahwa Allah kita adalah sumber berkat, katakan yes. Yang percaya bahwa Allah kita adalah Raja mulia, Allah pemenang, Dia Bapa yang kekal. Yang percayalah boleh lambaikan tangannya, yes. Haleluya. Engkau adalah Raja mulia Tuhan. Raja mulia, Allah pemenang,
berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah Engkau Tuhan. Sujud menyembah Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Yesuslah Raja. Sorak-sorai bagi Dia. Yes. Engkau Allah yang mulia, Allah pemenang. Sorak-sorai satu kali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu yang menopang hidup kami Tuhan. Sungguh kami mencintai Engkau Tuhan. Kami ingin Engkau tetap bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin.
Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menolongku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan, hidupku. Engkaulah jaminan, Engkaulah jaminan menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Dia Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Tuhan, seperti pujian ini, kami hanya perlu penyertaan-Mu atas hidup kami. Ketika Engkau bersama kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, dan Engkau tidak pernah berubah dahulu sampai selamanya. Kalau dulu Engkau sertai kami, sekarang dan ke depan, di tengah akhir zaman ini, Tuhan Yesus, kami percaya akan tetap menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, biar kami bergerak bersama dengan Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri, kami tidak bergerak sendiri dalam hidup ini, tapi kami bergerak bersama Tuhan. Ketika kami bergerak bersama Tuhan, perkara ajaib pasti terjadi, perkara besar pasti terjadi, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hati kami pagi ini untuk kami boleh menerima, menyerap firman Tuhan. Kuduskan urapi hamba, hanya karena anugerah boleh menyampaikan firman Tuhan. Hanya dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Bersama yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat pagi, shalom.
Ya, saya bersyukur kembali boleh melayani kita melalui firman Tuhan. Mari saudara langsung kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 24. Saya akan mengajak saudara belajar firman Tuhan tentang akhir zaman. Ya, kita akan belajar mengenai akhir zaman. Salah satu ayat akhir zaman itu Matius 24 ayat 14. Ya, karena itu ini akan kita baca Matius 24 ayat 14 saudara. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri saudara, menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca satu ayat ini dengan iman. Mari, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah, ya silahkan duduk. Tadi saya katakan kita akan membahas tentang akhir zaman. Hal mendasar soal akhir zaman itu adalah waktu. Ya, saudara dan saya perlu memahami kapan sebenarnya waktu akhir zaman itu. Ya, atau yang disebut dengan akhir zaman itu kapan? Ya, saya ada kasih slide. Ini yang pertama karena banyak orang Kristen itu juga belum terlalu paham secara lengkap. Ya, akhir zaman itu ada yang kira masuk tahun 2000, ya masuk milenium baru, itu akhir zaman. Ya, saudara sebenarnya bukan seperti itu ya. Akhir zaman itu sebenarnya sejak Pentakosta. Ya, dalam Alkitab itu Kisah pasal 2, saudara tahu ada kisah Pentakosta? Ada amin? Ya, Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus. Nah, saya mengatakan bahwa akhir zaman itu sejak itu. Ya, jadi pencurahan Roh Kudus itu awal akhir zaman. Nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali akhir dari akhir zaman. Ya, kenapa saya katakan pencurahan Roh Kudus itu sudah akhir zaman? Karena pribadi ketiga. Ya, saudara tahu kita mengenal bentuk Allah kita itu Tritunggal. Ya, maka kita kenal ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, ya. Karena itu ada zaman Bapa, ada zaman Anak, ada zaman Roh Kudus. Ya, bisa dikatakan dari permulaan sampai Tuhan Yesus datang, itu zaman Bapa. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di bumi, itu zaman Anak. Nah, setelah dia mati, bangkit, dan naik ke surga, maka tercurahlah Roh Kudus. Nah, sejak pencurahan Roh Kudus, itu zaman Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Nah, ketika pribadi ketiga ini turun, maka itu sudah akhir. Jadi akhir zaman itu juga bahasa lain adalah ketika pribadi terakhir. Ya, karena ada Tritunggal, bukan 4. Ya, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Maka zaman Roh Kudus, zaman yang terakhir. Makanya ada ayat saudara yang bilang begini. Kalau orang menghujat Yesus diampuni, kalau menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Nah, banyak orang bingung. Karena kalau salah tafsir, apakah berarti Roh Kudus itu lebih besar dari Yesus? Padahal kan tidak seperti itu. Iya kan? Tapi ada ayat kalau menghujat Yesus diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Nah, itu bukan bicara kapasitas, tapi bicara timing, waktu. Kalau orang nggak bertobat di zaman Yesus, dia bisa bertobat di zaman Roh Kudus. Tapi kalau orang tidak bertobat di zaman Roh Kudus, tidak ada lagi zaman berikut. Pintu anugerah ditutup. Jadi bukan berarti Yesus lebih kecil dari Roh Kudus atau Roh Kudus lebih besar dari Yesus. Tidak, itu masalah waktu. Makanya zaman sekarang waktu yang terakhir. Kalau mau bertobat, sekarang waktunya. Mau melayani, sekarang waktunya. Mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, jangan tunggu nanti. Sekarang waktunya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, karena zaman Roh Kudus ini zaman yang terakhir, pribadi yang terakhir. Tapi yang kedua saudara, akhir zaman itu berproses. Mari katakan berproses. Ya, akhir zaman itu bukan momentum, ya bukan event gitu, yang sekali acara habis. Enggak. Akhir zaman itu berproses dia. Makanya tambah hari makin mateng. Dunia kita itu makin hari makin tua, makin mateng kayak buah mangga. Buah mangga itu kalau keluar kecil apa besar? Kecil. Waktu kecil udah mangga belum? Ayo pikirin dulu. Waktu mangganya masih kecil udah mangga belum? Udah, tapi belum matang, belum tua. Makanya belum dipetik, tapi sudah mangga.
Ya kan nggak ada kalau kecilnya jambu, gedenya mangga. Kan nggak ada ya seperti itu. Kecil mangga ya besar mangga. Nah lalu mangga ini nanti kan berproses. Makin tua, makin matang, warnanya juga berubah sampai dipetik. Ya, akhir zaman itu begitu, saudara, dia berproses. Sama dengan saudara dan saya, ini berproses. Saudara waktu lahir langsung kumisan nggak? Enggak ya. Waktu lahir itu kita kecil, kita bayi. Yang ngomong belum bisa, apa-apa belum bisa. Tapi udah orang belum? Saudara waktu lahir udah orang? Iya, saya pastikan dulu. Saya takut Anda nggak percaya Anda orang waktu lahir. Jangan-jangan lahirnya monyet, gedenya orang. Biar kita sepakat dulu. Ya kecil kita sudah orang, tapi masih orang yang kecil. Nah kita itu berproses. Ya bayi, anak, remaja, dewasa, nanti lansia. Baru dipetik, innalillahi kan begitu ya. Baru berpulang. Nah akhir zaman itu juga berproses. Sejak dari Pentakosta sudah akhir zaman. Jadi kapan legalitas akhir zaman? Sejak Pentakosta. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kedua kali. Nah sekarang ini kita masuk kepada penuaan akhir zaman atau puncak kematangan daripada akhir zaman. Ini yang perlu kita sadari. Nah apa yang terjadi di dunia kita dalam akhir zaman ini? Ya, di dunia kita itu terjadi 3 pergerakan. Ya, biar saudara benar-benar paham apa yang terjadi di dunia kita. Karena kalau saudara paham, saudara nggak akan heran. Karena orang heran, tanda nggak paham. Orang paham, nggak akan heran. Saudara sering paham atau sering heran? Hah? Kalau saudara sering heran, berarti Anda ini kurang paham. Karena orang paham tidak. Ya, kalau ada orang paham, suara orang Batak meledak-ledak, nggak akan heran. Tapi kalau orang nggak tahu suara orang Batak meledak-ledak, dia heran. Ini ngajak makan atau berantem gitu ya. Karena orang Batak suaranya meledak-ledak. Tapi kalau udah paham, nggak akan heran. Ya, nah kita perlu paham apa yang terjadi di tengah akhir zaman. Ada 3 pergerakan di bumi ini. Ya, pertama itu adalah pergerakan pada alam. Ya. Oke, yang pertama ini pergerakan yang terjadi di dunia kita dan ini akan semakin matang. Ya, akan semakin mencolok begitu. Ya, saudara akan melihat apa yang saya sebutkan ini akan semakin terjadi. Ya, akan membesar kapasitasnya, akan membanyak frekuensinya. Nah, pertama yang bergerak pada akhir zaman itu alam kita. Alam itu menyangkut 2, yaitu semesta dan manusia. Ya, laut, gunung, udara, ya itu bicara semesta. Lalu yang kedua, alam itu adalah manusia. Nah, saudara, kabarnya kondisi alam kita makin akhir zaman itu memburuk. Ya, nah maka saudara dan saya harus tahu bahwa kondisi alam, kondisi semesta, laut, gunung, udara, tanah, dan juga sifat manusia itu memburuk. Ya, kita ini ada dalam satu dunia, satu planet yang hari lepas hari memburuk. Itu versi Alkitab. Walaupun tiap tahun baru selalu ada kata-kata etis. Apa kata-kata etis kita? Semoga tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Selalu itu yang kita ucapkan, tapi itu melawan Alkitab. Ya, saudara boleh berharap, tapi Alkitab itu berkodrat. Kodrat itu lebih besar dari harapan. Kalau bicara harapan, Anda harapannya tambah tua, tambah muda? Ayo, harapannya. Ya, tua itu menakutkan. Jadi kalau bisa tambah muda atau muda terus. Tapi kodratnya tambah tua, tambah muda. Iya, itu kodrat. Nggak bisa diubah, doa itu kodrat. Maka kalau Tuhan ciptakan laki-laki, ya udah jadi laki-laki aja. Nggak usah jadi perempuan-perempuanan. Karena mau didoain 1000 kali juga laki-laki yang nggak bisa berubah. Tambah tua yang nggak bisa berubah. Itu kodrat. Jadi harapan kita tambah tahun tambah baik. Harapan. Saudara kalau kenal Alkitab, tambah tahun tidak tambah baik. Tambah berat, tambah sulit. Makanya solusinya kita tambah kekuatan di dalam Tuhan. Ada amin. Tapi saudara jangan berharap dunia tambah ringan. Bukan dunianya yang diringankan, kekuatan Anda yang ditambah.
Jadi saudara jangan komplain harga mahal, ini begini, ini begitu. Jangan komplain, duitnya ditambah. Amin. Karena harga mahal itu hanya masalah bagi orang yang kurang duit. Kalau saudara duitnya cukup, nggak ada masalah. Jadi kalau naik harga BBM, syukuri aja. Yang penting uang saya bertambah. Dan gereja, kita punya ilmu, cara menambah berkat. Kalau ada saudara berkat Anda tidak bertambah, Anda kurang sungguh-sungguh belajar di ruangan ini. Kalau Anda tidak naik, Anda kurang sungguh-sungguh belajar di gereja ini. Berarti Anda main-main di ruangan ini. Karena Tuhan gak pernah melepaskan orang yang sungguh-sungguh. Kalau ada orang sungguh-sungguh Tuhan abaikan, untuk siapa lagi Tuhan ada? Kalau ada orang sungguh-sungguh, dia biarkan, lalu Tuhan itu sendiri kita mau tanya, Anda ada untuk siapa? Ada orang sungguh-sungguh kok Anda abaikan? Karena di Alkitab orang sungguh-sungguh gak pernah diabaikan. Orang sungguh-sungguh dipelihara, dibela, dijaga, dilindungi. Haleluya. Jadi kalau ada hidup orang Kristen menurun, Anda kurang sungguh-sungguh. Gak usah debat ngalor ngidul, kurang sungguh-sungguh, gitu aja. Karena kalau ada orang sungguh-sungguh, dari tembok ini pun bisa keluar uang. Amin gak ini? Tuhan Maha Kuasa itu lagunya atau faktanya? Lagu apa fakta? Saudara pernah lihat uang keluar dari tembok? Belum ya, saya juga belum. Tapi saya percaya bisa. Kenapa nggak keluar? Karena masih ada tembok ATM. Anda kan tiap hari ke tembok ATM. Satu kali kalau ATM nggak ada, saya yakin tembok kamar kos Anda mengeluarkan dolar. Anda percaya nggak janda Sarfat dipelihara? Percaya nggak Elia dipelihara? Kalau percaya itu kita harus percaya. Cuman ya selama masih ada apotik ya Anda kurang kesembuhan ilahi. Coba nanti nggak ada lagi obat semua. Saya yakin kesembuhan ilahi makin dahsyat. Saya berapa kali pelayanan ke Papua, mereka cerita, di Papua ini negeri penuh cerita, paling banyak mujizat Papua. Karena fasilitasnya terbatas. Bali ini kurang banyak mujizat, karena fasilitas Anda melimpah. Makanya kurangi fasilitas Anda, atau luruskan iman Anda. Nggak apa-apa punya uang, tapi berharap sama Tuhan, bukan sama uang. Nggak apa-apa banyak dokter, tapi berharap sama Tuhan. Amin gak ini? Tapi sulit karena ada. Tapi kalau kita bisa meluruskan hati kita, ya nggak apa-apa yang khotbah itu manusia. Tapi apa sekarang dengar suara Petrus? Anda harus bisa dengar suara Tuhan. Amin gak ini? Walaupun yang bicara Pak Yangke, walaupun yang bicara manusia, tapi Anda jangan dengar suara manusia di sini. Soalnya jangan bilang, oh saya mau dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan ngomong langsung. Berarti Anda telat lahir. Harusnya Anda hidup di zaman Musa. Itu Tuhan langsung ngomong. Ya Anda salah lahir. Hidup di zaman anugerah. Tuhan bekerja lewat hamba-hamba Tuhan. Lewat suara hati. Kalau zaman perjanjian lama itu langsung di telinga. Tapi dosa dikit langsung mati. Nah Anda pilih mana? Iya kalau sekarang salah dikit Anda nggak langsung hangus kan? Kalau zaman PL nih saya yakin bisnis paling laris. Bisnis peti mati di gereja. Karena tiap ibadah pasti ada yang hangus. Membutuhkan peti mati saudara. Sekarang karena zaman anugerah kita nggak mati. Ada anugerah Tuhan bilang mana tahu minggu depan bertobat. Mana tahu bulan depan bertobat. Tuhan tunggu kita bertobat. Karena zaman anugerah. Kalau zaman dulu hukum dia. Ya tiba-tiba fatal. Nah saudara akhir zaman itu semesta kita itu memburuk ya. Alam kita memburuk. Makanya tanda-tanda akhir zaman juga banyak gempa. Saudara jangan heran ya kalau alam kita itu akan makin tidak karuan ya. Karena ada penelitiannya juga. Planet ini hanya untuk 4 miliar manusia hidup serentak. Jadi kalau manusia 4 miliar, bumi kita ini aman. Ya, tapi kalau udah lebih 4 miliar, bumi kita ini mulai bangkrut. Manusia sekarang berapa? Ya 7 menuju 8 miliar berarti 2 kali lipat. Ya alam di bumi itu nggak pernah nambah. Tanah di bumi nggak pernah nambah. Yang nambah manusia. Dan setiap kita perlu sandang, pangan, papan. Semua dari alam.
Alamnya hanya untuk 4 miliar. Jadi lebih dari 4 miliar alam bangkrut. Makanya sekarang alam kita itu teriak. Terjadilah yang namanya kerusakan alam. Karena alam gak sanggup lagi pelihara manusia. Apa dampaknya kerusakan alam? Itu rahim, terjadi bencana alam. Bencana alam itu adalah anak atau bayi yang terjadi karena kerusakan pada alam kita. Nah, makanya sekarang saudara lihat, yang dipikirkan dunia itu apa? Ngurangi manusia. Gimana caranya manusia berkurang? Ya, makanya dikasih program LGBT. Itu yang pertama. Ya, LGBT itu program dunia menyelamatkan bumi. Karena dengan LGBT seks orang menyimpang, tapi dia alami kepuasan yang salah, keturunan nggak ada. Selama laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, keturunan ada dan dunia terancam. Tapi kalau laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sama perempuan, manusia akan berkurang. Makanya LGBT itu nggak akan berkurang. Bahkan di Bali ini saya kira salah satu gudangnya LGBT. Saya harap jemaat kita nggak ada yang LGBT. Mohon maaf kalau ada yang LGBT ya, bertobat ya. Tapi itu program mengurangi manusia. Ya, termasuk juga sekarang Covid ini menjadi pertanyaan karena ini juga cocok dengan pengurangan manusia. Ya, apalagi Covid ini yang mati itu orang-orang yang nggak produktif, yang udah tua, yang udah nggak bisa apa-apa, yang produktif masih hidup. Karena itu yang dibutuhkan. Jadi dunia ini jangan lagi ada beban, dipikir lagi untuk tinggal di Mars. Kenapa? Digarap planet lain. Karena memang diteliti planet sekarang ini sudah sesak, sudah tidak sanggup. Makanya kita garap planet lain. Muncul ide-ide karena mereka tahu dunia itu terancam. Terancam oleh populasi. Populasi jumlah manusia yang terus bertambah. Tapi saya percaya secara pribadi tidak ada instrumen yang bisa menyelamatkan. Alkitab sudah berkata langit dan bumi akan lenyap. Makanya kita harapkan langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ada amin? 1 Yohanes 2 bilang langit dan bumi akan lenyap. Jadi saudara, di akhir zaman dunia kita, alam kita memburuk. Nah, selain semesta yang memburuk sifat. Makanya sifat manusia itu memburuk. Saudara dan saya bersyukur ada gereja, ada pengkhotbah, ada firman. Karena firman ini pagar yang menjagai sifat kita. Bayangkan kalau kita nggak tahu firman Tuhan. Ya, saya bayangkan dunia ini saudara udah mirip bisa dikatakan kebun manusia. Ya, kalau dulu adanya kebun binatang. Ya, kebun yang isinya binatang. Saya takut dunia kita ini kebun manusia. Bentuknya manusia, sifatnya itu binatang. Ya, yang kuat bukan menolong yang lemah, yang kuat makan yang lemah. Ya, makanya sekarang ini ada 3 tingkat orang kan, yang susah makan apa, ya orang diberkati makan di mana, ya orang jahat makan siapa. Iya, jadi saudara hati-hati, saudara bisa dimakan orang, karena sifat orang memburuk. Sekarang kalau ada orang yang ditipu, yang salah bukan yang nipu, yang salah yang ditipu. Kenapa Anda bodoh bisa ditipu? Ya, jadi dunianya memang sudah terbalik karena sifat. Nah, kenapa sifat itu memburuk? Karena persaingan. Kembali lagi, populasi manusia bertambah. Maka saudara lihat, kota yang paling besar itu gudangnya semua kejahatan. Ya, kota kalau sudah makin padat, itu semua kejahatan numpuk di sana. Kenapa? Karena bersaing. Persaingan ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Yang sehat perlu proses, perlu waktu lama. Yang tidak sehat itu perlu cepat. Manusia sekarang nggak mau proses. Semua mau instan. Makanya saling cakar, saling makan. Jilat atasan, injak bawahan, sikut kanan, sikut kiri. Tonjok yang di depan, macam-macam. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apa saja dilakukan asal dia hidup, dia eksis. Itulah sifat manusia makin akhir zaman. Maka saudara juga kalau ketemu orang, kenalan sama orang, bisnis sama orang, makin selektif, makin waspada. Ya, karena di luar ruangan ini, ya di luar hadirat Tuhan, dunia mendorong orang bertambah jahat. Makin rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin baca firman, rajin dengar khotbah, supaya firman Tuhan pagari sifat kita. Haleluya. Ada amin? Ya. Kalau tidak ada firman, sifat kita ini juga memburuk, saudaraku ya. Kita akan memburuk. Jadi itulah alam kita.
ya memburuk, semesta dan manusia memburuk. Yang kedua, pergerakan pada iblis. Ya, di dunia ini selain alam ada roh iblis. Ya, ada roh iblis, roh setan. Ini musuh rohani kita. Nah, pergerakan pada iblis itu bergerak pada antikris. Ya, makin akhir zaman ini saudara akan lihat pergerakan antikris itu akan makin kuat. Ya, dan antikris bekerja pada sistem dunia. Ya, saudara tahu dunia kita ini punya sistem. Ya, sistem yang megang. Nah, ini bukan gereja, tentu gereja nggak pernah pegang sistem dunia. Ya, gereja jadi apa di sistem dunia? Nggak jadi apa-apa. Apalagi gereja yang lahir baru. Kita ini malah dianggap pengganggu. Ya, gereja yang lahir baru itu paling tidak dianggap di dunia ini. Gereja paling dianggap paling Katolik karena katedral. Saudara kalau pergi ke Brunei yang ada itu katedral sebagai simbol. Jadi simbol Kristen bukan katakan gereja karismatik, bukan gereja lahir baru. Anda dan saya ini sebenarnya sangat nggak punya tempat di bumi ini. Makanya pengharapan kita sorga. Ya mungkin juga karena kita nggak terlalu punya tempat, ya harapan kita apalagi. Kan kalau nggak sorga bunuh diri. Ya tapi bunuh diri nggak boleh. Kita harapkan surga. Maka nanti kalau Tuhan datang kedua kali, orang yang nggak dianggap oleh dunia akan bangkit menjadi pemerintah, menjadi raja-raja bersama dengan Yesus. Ada amin? Ya, karena kalau Yesus datang 2 kali, 3 hal yang terjadi. Pertama, iblis langsung dipenjara. Yang kedua, dunia ini kiamat. Yang ketiga, gereja memerintah. Ya, kalau Yesus datang kedua kali, musuh kita langsung dipenjara. Dunia ini selesai dan kita memerintah bersama Tuhan. Tapi sebelum Tuhan datang kedua kali, gereja lahir baru paling tidak dianggap. Ya, makanya Paulus menghibur kita di Kolose. Dia bilang apa? Hidupmu tersembunyi bersama dengan Allah dalam dunia. Karena Paulus tahu kita bukan penguasa dunia. Kita nggak memegang sistem dunia. Yang pegang sistem dunia itu pihak lain. Paulus bilang hidup kita tersembunyi. Maka kita di dunia tapi kita bukan milik dunia. Ada amin? Nah, saudara, antikris itu bergerak dalam sistem. Ya, yang pegang sistem dunia ini, ya mereka. Ya, dan visi dari antikris, penyatuan dunia. Nah, biar saudara tahu, apa sih tujuan antikris? Tujuannya itu penyatuan. Makanya ke depan, lewat semua keadaan, yang dipikirkan antikris, iblis melalui antikris, itu menyatukan dunia. Makanya ke depan penyatuan dunia, kata one, itu akan semakin disosialisasi. Ya, karena itu caranya nanti iblis akan memerintah. Ya, 4 tingkat penyatuan yang dibuat iblis lewat antikris. Pertama, penyatuan informasi. Sekarang sudah terjadi. Kita sekarang dunia ini satu informasi kan. Apa yang terjadi di luar negeri dalam hitungan detik saudara bisa tahu. Benar nggak? Semua orang punya handphone. Coba nih yang bapak-bapak senior 30-40 tahun lalu. Apa semua orang punya handphone? Enggak, yang punya handphone paling orang kaya, jenderal. Handphone juga gede-gede, lempar anjing mati anjingnya. Ya, kalau sekarang handphonenya kecil-kecil lempar anjing, ya paling kayak ya. Zaman dulu kenapa tiba-tiba sekarang semua punya handphone? Siapa yang bikin? Anda tahu siapa yang produksi ini? Siapa yang bikin? Siapa yang desain? Enggak tahu kan? Saya juga enggak tahu. Tapi bukan gereja. Tiba-tiba semua orang satu informasi. Punya WhatsApp, punya Facebook, punya Twitter. Anda tahu siapa yang ciptakan itu semua? Siapakah sutradara sehingga dunia ini satu informasi? Kita nggak tahu. Nggak bisa kita jangkau. Ya, ini analoginya saja. Sama dengan dulu katanya keluarga Cendana itu dibenci orang. Katanya begitu. Karena zaman Soeharto itu otoriter. Banyak orang Indonesia nggak suka. Makanya reformasi. Banyak orang benci sama keluarga Cendana. Ya, saya nggak tahu nih, saudara golongan yang benci nggak sama keluarga Cendana? Ya, karena ada 2 golongan. Kalau dulu dia pejabat nggak benci, senang dia karena pejabat zaman Soeharto paling enak. Ya, tapi mertua saya itu kolonel, dia tahu. Dia bilang kalau pejabat zaman Soeharto nggak mau reformasi. Reformasi kan yang susah pejabatnya, yang enak rakyatnya. Ya, zaman Soeharto yang nggak enak rakyatnya, yang enak
Pejabatnya. Jadi kalau saudara nggak suka sama keluarga cendana, berarti dulu saudara bukan pejabat, begitu. Karena kalau Anda pejabat, Anda suka sama mereka. Tapi secara umum orang Indonesia katanya nggak suka sama keluarga cendana. Tapi kita nggak tahu. Kita masuk jalan tol, tol itu punya cendana. Kita nginep di hotel, hotel itu punya cendana. Kita masuk mall, mall itu punya cendana. Jadi satu sisi kita benci, satu sisi kita store uang. Nah, saudara benci nggak sama antikris? Suka nggak sama antikris? Harusnya nggak suka ya. Namanya juga antikris, antikristus, anti Tuhanmu, anti pengurapan. Anda anti pengurapan nggak? Enggak ya. Kok jawabnya agak ragu-ragu ini? Hah? Ya. Jadi kita itu nggak suka sama antikris, tetapi kita nggak tahu ya. Kita juga sebenarnya secara tidak langsung kita store untuk antikris begitu. Nah, jadi saudara, dia akan menyatukan dunia. Pertama penyatuan informasi sudah terjadi. Nah setelah sekarang nanti naik penyatuan ekonomi. Ya makanya nanti tidak menutup kemungkinan satu mata uang, satu kesejahteraan. Karena yang membuat orang sulit bersatu kalau kesejahteraannya beda. Ya, makanya kalau gereja ini, ayo retreat, satu keluarga 500.000, pasti konflik. Yang kaya bilang nggak apa-apa, murah 500.000. Yang miskin bilang masa 500.000. Tapi kalau semuanya sama kayanya, gampang kan? Benar nggak? Tapi kalau ada yang kaya, ada yang miskin, 500.000 itu jadi problem. Nah, makanya menyatukan dunia itu harus disatukan kemakmurannya. Nanti akan dipikirkan di dunia ini. Ya, makanya negara-negara yang miskin itu akan paling suka dengan antikris. Karena apa? Karena kesejahteraannya akan naik. Ya, contohnya nih, mata uang kita dengan Amerika sama. Senang dong orang Indonesia. Ya, nanti akan dibuat kesejahteraan sama. Nah, setelah satu ekonomi, kesejahteraan sama, baru naik lagi antikris itu sistemnya satu kebijakan. Makanya nanti semua negara itu akan relatif kebijakannya, hukumnya sama. Ya, sekarang kita sudah simulasi nih dengan COVID. Ya, COVID ini kan seluruh dunia, negara di dunia sama kan kebijakannya kan. Bahkan simulasinya itu di jidat dan di tangan. Saudara kalau dicek suhu di mana? Pernah punggung saudara? Hah? Yang dicek di mana? Di jidat dan apa ini kebetulan? Karena dibilang wahyu juga tanda itu nanti di kepala dan ayo, apa ini kebetulan? Ya, kita tapi kenapa kok persis? Ya kenapa nggak hidung kita gitu? Ya suhunya maaf nih, kenapa nggak ketiak kita gitu? Jadi tiap masuk mall angkat ketiaknya Pak gitu kan. Angkat ketiaknya ini enggak, jidatnya, tangannya persis. Jadi semacam simulasi. Kebijakan semua negara relatif sama di zaman Covid. Ya, makanya Covid ini juga satu landasan perubahan sistem. Ya, perubahan sistem di tengah dunia ini ya. Antikris memanfaatkan ini untuk nanti juga satu kebijakan. Nah, kalau semua dunia ini udah satu informasi, satu kemakmuran, satu hukum, baru nanti puncaknya apa? Berarti yang bikin kita ribut itu hanya agama. Kita kayanya sudah sama, makmurnya sudah sama, semuanya hukumnya sudah sama. Lalu kenapa kita masih ribut? Karena agama, makanya puncaknya penyatuan agama. Makanya satu hari akan ada agama baru, agama umum, agama pemersatu. Sekarang sudah mulai. Ya, ada gerakan agama yang menyebut berdoa dalam nama Tuhan. Ya, Tuhan itu kan umum. Tapi bukan dalam nama Yesus. Bukan dalam nama tokoh agama lain. Dalam nama Tuhan. Akan ada nanti agama umum, doa umum. Ya, dan mereka, siapa yang masuk di sana akan mendapat banyak kemudahan. Ya, proyek antikris mendata lewat chip. Makanya kalau vaksin nggak apa-apa. Anda vaksin aja semuanya. Itu medis murni. Nggak usah bilang, wah itu ada chip. Nggak ada. Vaksin itu medis. Tapi nanti sistem ekonomi pakai chip, baru saya anjurkan jangan pakai. Ya, nanti sistem keuangan dan perbankan. Makanya saudara yang banyak uang ini kabar buruk, karena uang Anda akan terpakai kalau Anda pakai chip. Kalau Anda nggak pakai chip, uang Anda nggak terpakai. Jadi daripada nggak terpakai, pakailah sekarang.
Ada amin nggak ini? Iya, saya anjurkan orang-orang Kristen jangan terlalu kaya. Karena satu hari Anda akan menderita. Kalau kita nggak akan mau pakai chip, toh uang kita juga nggak ada. Apalagi kalau kecilnya di kampung, udah biasa mancing. Tapi orang-orang kaya, makanya saya kira nanti paling menderita itu salah satu Pak Haritanu itu. Iya, begitu kayanya triliun. Tapi uang nggak bisa dipakai kalau nggak dicip. Beli bayam pakai chip, naik Gojek pakai chip. Nggak pakai chip nggak bisa jual beli. Wahyu bilang begitu. Yang tidak pakai chip, sekarang kan kayak ATM. Ya, saudara kalau nggak pakai ATM, ya nggak bisa efektif, harus manual. Nanti nggak pakai chip, nggak bisa jual beli. Makanya nanti pada saat itu, saya juga anjurkan saudara mulai beli tanah di desa. Ya, yang banyak-banyak uang, beli tanah di desa. Karena nanti kita akan ke gunung, ke desa. Zaman sekarang gereja kota bahagia, gereja desa menderita. Zaman antikris nanti, gereja kota, orang kota paling menderita. Maka kalau udah masuk chip, tinggalkan kota. Karena apa? Karena kota itu semua jual beli. Tapi kalau di kampung Anda bisa mancing, Anda bisa tanam. Yang menolong kita hanya dua, alam dan mujizat Tuhan. Kalau di kota kan semua beli. Anda pernah tanam bayam, baru makan bayam? Nggak pernah, kita beli. Iya, makanya kalau nggak pakai chip, nggak bisa masuk sistem. Karena sistemnya yang mereka pegang. Makanya sekarang yang banyak berkat saudara pakai aja untuk pekerjaan Tuhan. Keluarin aja supaya nanti nggak terlalu menderita. Ini berani nggak mengaminkan ini? Loh, jangan sampai satu hari Anda pegang sampah. Uang Anda miliaran kalau nggak bisa dipakai. Itu hanya penyiksaan. Dan ke surga juga nggak perlu uang. Ada orang yang ke surga bawa emas batangan. Wah, dia kira ini bekal saya nanti di surga. Ya dibawalah 2 karung emas batangannya. Hasil perjuangan selama hidup di bumi. Sampailah dia di surga. Datanglah malaikat. Itu sampah siapa itu? Tolong dibuang. Ya, karena emas batangan kita di surga itu sampah. Di sana lantainya aja dari emas. Jadi dianggap keramik yang itu sisa keramik. Jadi saudara tolong kalau ke surga jangan bawa sisa keramik. Amin. Keramiknya emas. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara percaya ini? Kok kayak nggak terlalu percaya ya? Saya lihat ketawanya juga masih ragu-ragu ini. Kalau di bumi ini kan cincin emas, kalung emas, gelang emas. Semua pakai emas, gigi emas. Karena memang yang terkecil dari sorga lebih besar dari yang terbesar dari bumi. Emas paling mulia di bumi, paling murah di sorga. Di bumi, wah jadi kebanggaan. Di surga, lantai diinjek-injek. Jadi nanti saudara akan menginjak emas. Lantai rumah Anda dari emas. Jadi sekarang lihat emas juga biasa-biasa aja. Ada amin? Ya gak usah gede mata lihat emas. Biasa aja. Ya saya juga bisa beli emas. Saya gak pakai emas. Karena saya imannya sorga terus. Yang penting jiwa-jiwa. Jiwa Anda yang berharga. Jangkau jiwa. Bukan jangkau emas. Harta sorga itu manusia, jiwa, bukan emas. Jadi kalau Anda mau kaya di surga, kurangi deposito. Banyakin menangin jiwa. Pakai uangnya jangkau jiwa. Haleluya. Ganti ikannya jadi jiwa. Jangan lagi penjala ikan. Kamu sudah dipanggil jadi penjala manusia. Kita bukan pencari nafkah. Kita pencari jiwa. Maka pakai semua hidup kita untuk jiwa dimenangkan. Bukan harta yang bertambah. Amin. Agak kurang enak ya. Ya maafkan ya. Kadang-kadang soal uang ini agak sensitif gitu ya. Tapi saya percaya saudara tahu kebenaran. Haleluya. Biar lewat kita jiwa makin banyak dimenangkan. Sampai suku bangsa. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Jadi dunia kita ini sistemnya ke arah menyatukan ya. Saudara ingat informasi, ekonomi, nanti kebijakan, terakhir adalah spiritual. Pokoknya kalau sampai nanti chip jadi sistem keuangan, tolak. Anda jangan terima. Itu berarti kita akan masuk era baru, gereja akan masuk hidup dalam sistem yang baru. Ya, dan saya sudah bilang sama teman saya di Kalimantan Barat, beli banyak tanah di gunung, nanti kita akan bawa tim semua ke Kalimantan. Kalau kita nggak bisa jual beli, Anda mau ngapain di Bali ini? Anda nggak bisa jual beli, kecuali Anda dicip. Ya, kalau saya dan anjuran saya, pergilah ke desa-desa. Makanya mulai sekarang sekali lagi belilah tanah. Alkitab bilang kita akan ke gunung, kita akan ke sana.
Ya, kita ada di sana pun kita masih dikejar, apalagi nggak di sana. Semoga dari sana kita diangkat ke surga. Ya, oke, itu akan terjadi dan ini kita suka nggak suka, tahu nggak tahu berjalan. Ya, kantor-kantor 666 itu sudah ditaruh di Jakarta juga sudah ada. Jadi saudara tahu nggak tahu, terima nggak terima, cuman saya sebagai hamba Tuhan pengen jemaat tahu supaya nggak heran. Karena orang heran tanda. Jangan sampai nanti Anda maki-maki kami. Kenapa dulu nggak pernah dihotbahkan? Kenapa khotbahnya berkat terus, mujizat terus? Kenapa nggak pernah dihotbahkan tolak chip? Makanya saya harus katakan, kalau masuk chip zaman antikris, tolak. Supaya kita, karena dibilang wahyu itu siapa yang berhikmat. Bukan beriman loh. Hikmat itu pinter, cerdas, tahu. Amin. Saudara tahu kenapa Nuh yang selamat? Ya, kesalahan orang zaman Nuh itu bukan makan, minum, kawin, mengawinkan. Bukan. Itu hanya dampak. Kesalahan mereka tidak tahu sesuatu. Karena nggak tahu sesuatu, mereka makan, minum, kawin, mengawinkan. Tapi kesalahannya kebutaan rohani. Kenapa Nuh yang selamat? Nuh tahu sesuatu. Maka saya harap saudara juga jangan tidak tahu pergerakan dunia kita. Saya beritahu supaya kita tahu seperti apa pergerakan dunia kita. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang terakhir saudara, pergerakan pada gereja. Ini yang terakhir. Ya, ada alam, ada iblis dengan antikris, ada Roh Kudus bersama saudara. Ya, makanya yang ketiga ada pergerakan gereja dimotori oleh Roh Kudus. Apa pergerakan gereja? Tadi kita sudah baca. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba. Jadi pergerakan gereja, pergerakan penginjilan. Ya, makanya di tengah alam yang merusak, di tengah sifat yang rusak, di tengah antikris yang mau menyelapkan dunia, kita gereja harusnya bergerak dalam penginjilan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kisah 1 berkata, kita jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai. Ya, makanya saya berharap gereja kita di tempat ini banyak mengutus. Ya, saudara juga sebagai jemaat jangan hanya ingin diberkati, miliki mental diutus. Haleluya. Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Jadi gereja yang indah itu gereja yang mengutus jemaatnya, mengutus pengerjanya, membawa kabar baik. Karena alangkah indahnya kedatangan. Bahasa aslinya telapak kaki. Jadi di mata Tuhan itu telapak kaki Anda aja indah sekali. Asal Anda menginjil. Tapi kalau Anda nggak nginjil, muka Anda aja menyeramkan. Mau make upnya kayak apa juga. Ya, tapi kalau orang bawa Injil, telapak kakinya pun indah. Alangkah indahnya telapak kaki. Padahal telapak kaki paling jorok. Makanya mau tidur pun harus dicuci. Karena paling jorok. Tapi apa yang paling jorok? Kalau kita menginjil, masuk pergerakan Tuhan, itu pun indah. Tapi kalau kita nggak menginjil, jangankan telapak kaki saudara, wajah saudara, make up saudara, itu buram di mata Tuhan. Tidak indah. Makanya gereja yang indah bukan gereja yang gedungnya mewah. Gereja yang indah bukan fasilitasnya yang luar biasa. Gereja yang indah, gereja yang banyak beritakan penginjilan, pergi penginjilan, mengutus jemaat penginjilan. Amin gak ini? Kok saya kayak semangat sendiri? Saudara mau menginjil? Saudara mau menginjil? Hari Jumat kita punya jadwal di Rutan Bangli. Tiap Jumat. Ayo saudara yang mau dipakai Tuhan ke penjara, hubungi kita. Hubungi Pak Gembala. Nanti dengan kita saudara menginjil di penjara. Karena kami udah bosan khotbah di sana. Tiap Jumat. Mereka bilang, Om kapan ada pelayan baru. Jadi kalau saudara datang, ya, apalagi yang wanita-wanita. Saudara mesti kita jaga. Karena mereka bertahun-tahun gak pernah melihat wanita. Jadi kalau wanita ke sana melotot matanya saudara. Saudara mau menginjil? Amin. Ayo ya ke Bangli ya.
Bangli nggak perlu naik pesawat, cuman 1,5 jam aja. Nggak perlu banyak biaya. Saudara mau menginjil, ayo biar indah hidup saudara. Saudara mau menginjil, ayo ikut saya ke Banyuwangi. Ya, Banyuwangi ada suku Osing. Suku Osing, Kristennya cuma 15 orang. Kasihan ya, saudara yang orang Batak, berapa banyak jumlah orang Batak Kristen? Jutaan ya. Suku saudara pasti jutaan. Orang Chinese jutaan. Orang Ambon apalagi. Orang Manado, gudangnya gereja. Ya, saya kalau ke Manado itu gereja terus. Ya, suku kita udah banyak Kristennya, jutaan. Suku Osing cuma 15 kepala. Saya kalau ke sana per 2 bulan hanya 15 orang persekutuan di rumah. Sebagian besar lansia. Dalam hati saya kalau mereka meninggal, siapa gantinya ini? Ayo, mau saudara di Banyuwangi? Belum jauh lah Banyuwangi. Halo. Kok kayaknya udah mulai mikir ya? Ini mau kita cari nih biar hidup kita indah. Amin. Nanti gereja support doa, wah support. Ya, saya tahu Pak Yang itu juga punya hati penginjilan. Ya, supaya banyak jiwa dan suku bangsa. Saudara nanti mau, ayo ke Tengger. Ya, puji Tuhan, saudara di Tengger sudah 500 jiwa. Saya belasan tahun bolak-balik Tengger. Ya, saya nggak cuma di Glo aja khotbah, saudara. Saya ke Osing, saya ke Tengger. Saya nggak pakai jas. Di gereja aja kita pakai jas. Ya, biar jemaat tahu kita juga punya jas. Itu aja. Kalau ke penjara, saya kalau di Bandung dulu sering, saya mau kemana Pak? Kata dia, mau ke gereja. Apa bilang sipirnya? Pendetanya mana? Karena buat dia pendeta itu ya mesti begini. Kita ke penjara pakai kaos, santai. Buat orang dunia ini bukan pendeta. Iya kan? Ayo kita menginjil saudara. Ya, termasuk di mana saudara kerja, di mana saudara bisnis. Ya, mari beritakan Injil. Alangkah indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Sampai Injil itu sampai ke seluruh bangsa, ke ujung bumi. Ini pergerakan gereja. Jadi jangan kita kalah, alam kita bergerak, sadar kita atau tidak, iblis dengan antikris bergerak. Nah, gereja jangan ketinggalan kereta. Kita harus bergerak. Saudara bukan fokusnya pada alam, bukan fokusnya pada kerusakan manusia. Jadi pelayanan kita bukan ke sana. Fokus kita bukan untuk mencegah antikris. Fokus kita adalah menuntaskan penginjilan. Sampai target Tuhan, penginjilan ujung bumi bisa dicapai. Beberapa hamba Tuhan menafsirkan ujung bumi itu Indonesia, Papua. Karena di seluruh dunia ini yang paling jauh dari Yerusalem itu Papua. Jadi kalau ditetapkan satu letak geografis, paling jauh itu Papua. Jadi bisa dibilang bawalah Injil dari Yerusalem sampai Papua. Dan Papua ada di Indonesia. Makanya kalau gereja Indonesia nggak mau penginjilan, nggak ngerti penginjilan, nggak suka penginjilan, cilakalah gereja. Karena disinilah, ya menurut saya, disinilah kunci penyelesaian pekerjaan Tuhan. Ya, Indonesia kunci penyelesaian pekerjaan Tuhan. Ini bukan klaim-klaiman dengan negara lain. Kita tahu semua Tuhan mengasihi semua bangsa. Tapi Indonesia punya banyak ciri-ciri. Ini negara kepulauan, ini negara timur. Banyak ciri-ciri bahwa Indonesia memang ujung bumi. Makanya gereja Indonesia harus paling aktif penginjilan. Amin. Tidak kebetulan kita ada di Indonesia. Makanya kemana-mana saya dorong. Ayo penginjilan. Bahkan bukan hanya di kota. Sampai ke desa. Sampai ke suku-suku bangsa. Ya, di sini ada Baliaga itu. Baliaga itu belum ada Kristennya. Ya, saudara kita juga penginjilan ke Baliaga. Ya, di daerah Karangasem, di gunung-gunung. Ya, saya bikin persekutuan di rumah orang Hindu. Saya paksain aja. Karena nggak ada Kristennya. Di mana-mana saya khotbah. Ada nggak orang Baliaga? Nggak ada orang Baliaga. Itu PR gereja Bali. Gereja Bali ini salah besar. Gagal total. Kalau Baliaga itu nggak diinjili. Ya, begitu banyaknya pertumbuhan gereja di Denpasar ini. Tapi hampir nggak ada yang menjangkau Baliaga. Saya juga berharap gereja di tempat ini mulai datang ke Baliaga, doa keliling, bagi sembako, bikin pengobatan, bantu mereka. Sampai satu demi satu jiwa baru dari Baliaga menjadi murid Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah gereja yang Tuhan mau. Maka kita masuk pada pergerakan gereja. Saya bilang sama saudara, nggak usah terlalu fokus dengan dunia, fokuslah pada pergerakan Tuhan dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari pemusik boleh maju ke depan. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya.
Kita naikkan pujian, layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama, saudara. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu bahwa dunia, di tengah dunia ini sedang terjadi pergerakan. Baik pada alam, baik pada antikris. Tapi kami mau bergerak dalam pergerakan Tuhan. Kami mau bergerak dalam pergerakan penginjilan. Sampai seluruh suku bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan refnya. Layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepada. Sebab Engkau Allah yang kudus, layaklah sujud kepada. Sebab Engkau layak kudus, haleluya. Mari angkat tangan kita. Bapa, saat ini kami berdoa, pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami untuk penginjilan. Bawa kami kepada Tuhan punya rencana, bawa kami dalam pergerakan Tuhan, sehingga Injil Yesus sampai ke ujung bumi, sampai ke suku bangsa. Jamah hati kami Tuhan, buka hati kami, buka mata rohani kami, agar kami semakin bergerak dalam pergerakan-Mu ya Tuhan. Kami tahu dunia ini tidak akan lama lagi, kami tahu dunia ini sudah menua. Oh Tuhan, kami rindu pekerjaan penginjilan boleh digenapi dengan sempurna. Kami berdoa untuk semua suku bangsa. Mari saudara angkat suara kita berdoa sejenak 1-2 menit. Berdoa untuk semua suku Baliaga, suku Sasak, suku Bugis, suku Osing, suku Tengger, suku Madura, suku Aceh, suku Melayu. Semua suku-suku bahkan sampai di ujung bumi, sampai di Papua sana. Tuhan jangkau. Kami mau mereka diselamatkan. Kami mau mereka menjadi murid Yesus. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Agar Engkau datang kedua kali, agar Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia bersama musik. Kita mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari lebih tinggi lagi, lebih dahsyat lagi. Oh, kami bersyukur Engkau baik. Bawa kami dalam rencana-Mu Tuhan. Bawa kami dalam rencana-Mu. Bawa kami dalam rencana-Mu. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai kami semua. Haleluya. 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 Sekali lagi, lebih tinggi kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Petrus Tarigan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Mari bergabung bersama saudara si Iman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 26 Agustus pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi.
Ibadah Raya tanggal 28 Agustus pukul 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Gembala Pestrianti Tirta. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena kasih Tuhan ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan, firman yang menegur kami, yang mengingatkan kami semua Tuhan, untuk kami tidak main-main lagi Tuhan. Karena waktunya sudah singkat Tuhan. Alkitab katakan hari-hari tidak semakin baik Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Dahulukanlah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Dalam karyanya yang besar, karya penyelamatan, itu adalah tugas kita semua sebagai jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja ini. Kita ambil bagian dalam pelayanan untuk memenangkan jiwa, khususnya yang ada di Pulau Bali ini. Terima kasih Bapa, biar Tuhan berikan kerinduan pada setiap jemaat untuk memiliki beban untuk bisa memenangkan jiwa. Di mana saudara ditempatkan, saudara menjadi terang dan garam. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir Tuhan. Kami mau serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan, penyertaan, dan berkat yang sempurna yang mereka boleh alami Tuhan. Tuhan jauhkan mereka dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan jauhkan dari niat-niat orang jahat. Terima kasih Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan sempurna atas hidupnya. Tuhan jauhkan dari niat-niat orang jahat Tuhan. Dan apapun yang hamba-Mu lakukan, itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Janganlah kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menyertai kita, Tuhanlah yang akan melindungi kita. Tuhan akan menyinari wajahnya, dan Tuhan akan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan akan membuat saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang saudara kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.